dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah juala bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang kita awali dari ayat ke-40 sampai dengan ayat ke-44. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, kesabaran, dan perjuangan di dalam kita menyiapkan diri, kemudian membaca bersama-sama di pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, dan ridhonya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang insya Allah akan kita dapati pada pagi hari ini melalui ayat-ayat yang kita baca, yaitu dari ayat ke-40 sampai dengan ayat ke-44, alangkah baiknya apabila kita memperhatikan sejenak atas apa yang telah kita dapati pada ayat-ayat sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Melalui ayat ke-37 sampai dengan ayat ke-39 yang telah sama-sama kita baca kemarin, maka kita mendapati bagaimana Allah telah memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga sekaligus untuk menjadi pembelajaran bagi kita bersama bahwa bagaimana di luar sana selalu ada saja orang-orang yang tidak percaya kepada Allah ataupun tidak percaya kepada para nabi dan rasul dan tidak percaya kepada ayat-ayat yang diturunkan melalui kitab-kitab sucinya. Sehingga meskipun mereka mengetahui terdapat kebenaran di dalamnya, namun selalu saja segala iri dan dengki yang ada di dalam diri mereka telah menghantarkan untuk mereka mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sesungguhnya pernyataan-pernyataan ataupun ungkapan-ungkapan itu, kalaulah mereka menyadarinya adalah merupakan ungkapan yang sangat tidak benar dan bodoh sama sekali. Sebagaimana kita mendapati dalam ayat ke-37, Allah mengingatkan kepada kita, sekali-kali Quran ini tak dapat dibuat oleh yang selain Allah. Sebaliknya, ia membenarkan wahyu sebelumnya dan memberi penjelasan atas kitab yang tak dapat diragukan lagi datang dari Tuhan semesta alam. Dan bahwa betapa bagaimana dalam sejarah yang telah kita telusuri dalam kehidupan Rasulullah SAW, pemuka-pemuka agama mereka menyampaikan dan menguji Rasulullah dengan segala sesuatu yang terdapat di dalam kitab suci mereka, baik Taurat ataupun Injil, dan betapa kemudian mereka mendapati Rasulullah atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan segala sesuatu yang bahkan lebih jelas daripada apa yang mereka fahami. Mereka hanya memahami secara intelektualitas semata, namun Rasulullah sangat memahami ruh daripada pesan-pesan yang telah dihadirkan di dalam kitab-kitab suci tersebut. Kemudian kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana Allah menyampaikan ucapan-ucapan mereka di dalam menyikapi segala kebenaran yang didatangkan kepada mereka. Ketika mereka mengatakan bahwa ia mengada-adakan tentang itu, maka bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah SAW bukan hanya kita dapati di dalam ayat ke-38, namun terdapat juga di dalam ayat ataupun surah lainnya. Bagaimana Allah meminta Rasulullah untuk memberikan tantangan kepada mereka kalau saat ini mereka masih meragukan pula akan hal itu. Walaupun mereka mengklaim mereka itu adalah merupakan penyair-penyair ulung pada masa itu. Maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan kepada mereka, buatlah sebuah surah saja seperti itu. Dan panggillah siapa saja sedapat kamu selain Allah, jika memang mereka adalah orang-orang yang benar. Dan begitu pun kita bisa mendapati bahwa pendustaan-pendustaan pun terus mereka lakukan, meskipun penjelasan-penjelasan sesungguhnya sudah datang kepada mereka. Dan bahkan kita dapati mereka tanpa mereka mengkonfirmasi segala sesuatu, mereka telah mengeluarkan opini-opini dan cercaan-cercaan. Betapa bodohnya sesungguhnya kita bisa mendapati ketika seseorang itu mengeluarkan argumentasinya, apalagi menyalahkan segala sesuatu kebaikan yang didatangkan orang lain, sementara mereka sendiri tidak memahami sesungguhnya apa yang mereka katakan itu sendiri. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu atas apa yang kita dapati dalam ayat ke-39 ini, untuk membuat kita lebih berhati-hati ke depan di dalam menjalani kehidupan ini.
Oleh karena itulah betapa pentingnya kita menjaga dan memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kelapangan dan kebersihan hati, agar kita bisa melihat segala sesuatu yang dihadirkan di seputar kita, tidak hanya mengedepankan persepsi kita semata, namun semoga atas petunjuk dan bimbingan Allah itulah kita bisa melihat mana yang baik dan mana yang benar itu. Maka kalau seandainya terdapat kebaikan di dalamnya, maka dari manapun kebaikan itu datang, tentunya itu adalah merupakan hikmah yang harus kita ambil. Tetapi sebaiknya setiap keburukan itu, meskipun keburukan itu datang dari orang-orang di seputar kita, ataupun bahkan dari diri kita sendiri, maka harus kita tolak sejauh-jauhnya keburukan itu. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan merahmati kita, agar contoh-contoh yang diekspresikan, yang dihadirkan melalui 3 ayat yang kita baca kemarin, Allah jauhkan dari kita semuanya. Tidak saja dijauhkan dari pengucapan, sikap, dan tindak kita, namun cara berpikir kita pun semoga dijauhkan cara berpikir yang mengedepankan segala kepentingan dan hawa nafsu belaka itu. Dan bersama-sama kita menelusuri kini ayat-ayat yang kita baca di pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Di antara mereka ada yang percaya kepada Quran dan yang tidak percaya kepadanya. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Dan Tuhanmu lebih mengetahui mereka yang telah membuat kerusakan. Ayat ke-41. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum. Kalau mereka mendustakan engkau, katakanlah, buat aku inilah pekerjaanku, dan buat kamu itulah pekerjaanmu. Antum bari'una mimma a'mal, wa ana bari'um mimma ta'malun. Kamu tidak bertanggung jawab atas yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Ayat ke-42. Wa minhum may yastami'una ilaik. Afa anta tusmi'us summa walau kanu la yaqilun. Di antara mereka ada yang pura-pura mendengarkan engkau. Tetapi dapatkah engkau membuat orang yang tuli mendengar, sekalipun tidak mengerti? Ayat ke-43. Wa minhum may yanzuru ilaik. Afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Dan di antara mereka ada yang melihat kepadamu. Tetapi dapatkah engkau membimbing orang buta, sekalipun mereka tidak melihat? Ayat ke-44. Innallaha la yadhlimun nasa syai'aw walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Sungguh, Allah sama sekali tidak akan merugikan seorang manusia, tetapi manusialah yang merugikan dirinya sendiri. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, betapa bersyukurnya kita menjadi makhluk ciptaan Allah. Dan Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menjadikan manusia itu sebaik-baik bentuk. Dan betapa kalau misalnya kita memperhatikan di dalam ayat ini, laqad khalaqna. Yang pertama ketika kita mempelajari dari para ahli bahasa kita, bahasa Arab tentunya, ketika menggunakan kata qad saja, itu sudah menegaskan bahwa itu adalah sebuah kepastian. Seperti halnya kita mendapati qad aflahal mu'minun, maka berbahagialah orang-orang beriman itu.
Maka ketika Allah menyampaikan laqad khalaqna, Allah tambahkan lagi kata penekanan di depannya dengan la, sehingga menunjukkan sebuah kepastian yang ada di sana bahwa Allah menciptakan kita sebagai sebaik-baik kaum, sebagai sebaik-baik bentuk kejadian. Maka tentunya ketika Allah menjadikan kita bentuk, bukan hanya dalam pengertian fisik semata, tetapi bagaimana Allah memfasilitasi kita agar kita benar-benar indah dari seluruh aspek kehidupan ini. Baik bentuknya, baik pengetahuannya, baik akhlak kepribadiannya, dan utamanya adalah baik kualitas tauhidnya. Maka ketika kita mendapati dalam ayat ini bahwa bagaimana Allah sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian ketika Al-Quran ini adalah rahmatan lil alamin dan merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bagi orang yang beriman, maka betapa sesungguhnya Allah memperingatkan kepada kita untuk mewaspadai bahwa tidak selalu situasi dan lingkungan yang kita hadapi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Meskipun ketika kita menyampaikan kebaikan sekalipun. Maka disinilah kita bisa mendapati bahwa Allah tidak ingin hal itu menjadi beban bagi kita. Bahwa tugas kita hanya menyampaikan sebagaimana halnya misi yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Hanyalah menyampaikan berita gembira dan peringatan, tidak lebih daripada itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memastikan bahwa seseorang itu bisa menerima atau tidaknya atas apa yang disampaikannya. Tetapi yang diperintahkan hanyalah menyampaikan yang sebaik-baik yang bisa kita lakukan. Allah menegaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan hanya sesuai dengan sebatas kemampuannya. Maka apabila kepada Rasulullah saja tidak dibebani untuk lebih daripada menyampaikan peringatan ataupun berita gembira itu, maka apalagi bagi kita. Dalam peran dan profesi apapun kita di dalam kehidupan ini, maka tugas kita hanyalah menyampaikan kebaikan, kemudian mengajak ke arah perbuatan kebaikan, mencegah perbuatan mungkar. Namun tentunya, kendali diri hanya bisa kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Walaupun boleh jadi dalam kehidupan ini kepada diri kita sendiri pun kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Maka apalagi kepada orang-orang yang berada di seputar kita. Maka kita bisa mendapati bahwa melalui ayat yang kita baca pada hari ini, bagaimana Allah memberikan tips kepada kita di dalam berinteraksi dengan lingkungan itu. Apakah lingkungan keluarga, lingkungan sanak dan kerabat, ataupun tetangga-tetangga, korporasi, ataupun lebih luas lagi radiusnya. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum. Kalau mereka mendustakan engkau, dalam pengertian ketika kita menyampaikan kebaikan dan kemudian tidak mendapatkan penerimaan, apalagi kemudian didustakan hal itu, maka tidak perlu berkecil hati menghadapi situasi dan kondisi yang demikian. Apabila kita memperhatikan di dalam ayat ini, dikarenakan setiap orang hanya akan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sendiri. Dan inilah yang Allah tegaskan, faqul li amali walakum amalukum. Dan kita pun mendapati dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Bagimu punya nilai tersendiri dan bagiku punya nilai sendiri. Nah, maka tidak bisa kita memaksakan nilai-nilai yang berada di dalam diri kita kepada orang-orang yang berada di seputar kita. Tugas kita hanyalah menyampaikan. Balighu anni walau ayah. Bahwa sampaikanlah dariku, kata Rasulullah, walaupun itu hanya satu ayat, walaupun hanya satu pesan kebaikan. Antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'um mimma ta'malun.
Kamu tidak bertanggung jawab atas apa yang aku kerjakan, dan aku pun tak bertanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Maka bagaimana di dalam ayat ini pun Bapak dan Ibu kita diajarkan untuk menghindari perdebatan ataupun adu argumentasi itu. Sepanjang niat kita hanya menyampaikan kebaikan, maka sampaikanlah. Apabila kemudian konsekuensi daripada menyampaikan kebaikan itu kemudian menghadirkan hal-hal yang berpotensi kepada perdebatan itu, maka lebih baik kita menghindar. Inilah yang Allah sampaikan kepada kita, dikarenakan tugas kita sudah selesai di dalam menyampaikan. Maka begitupun kita kepada putra dan putri kita, kepada suami atau istri, kepada saudara kita, kepada koleha kita, ataupun kepada anggota masyarakat, tugas kita hanya menyampaikan, dan kita tidak boleh memaksakan. La ikraha fid din. Allah telah mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada pemaksaan di dalam agama itu. Maka tidak ada pemaksaan pula di dalam menyampaikan pesan-pesan ataupun nasihat sekalipun. Maka dalam hal ini Allah pun telah mengajarkan kepada kita. Kapankah memberi nasihat yang terbaik itu adalah dengan mempraktekkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Maka kita perhatikan bahwa bagaimana para ahli bahasa menerjemahkan watawasau. Watawasau itu berada dalam kesetaraan di dalamnya. Harus bolak-balik terjadi di dalamnya. Maka kalau seandainya tidak mendapatkan situasi dan frekuensi yang sama, maka boleh jadi potensi-potensi konflik yang akan muncul dalam situasi yang demikian. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita mendapati bahwa di dalam surah At-Taubah pun yang dikatakan juga sebagai surah Baroah, bahwa sebagaimana pula kita bisa mendapati pada diri Nabi dan Rasul sebelumnya, Nabi Ibrahim utamanya, bahwa tugasnya hanya menyampaikan kepada ayahandanya, tapi selebihnya Nabi Ibrahim berlepas diri apabila ternyata memang ayahandanya tetap menggunakan nilai-nilai ataupun menuhankan patung-patung itu sendiri. Pada ayat 42, kembali kita mendapati bagaimana Allah begitu sayang kepada kita, Allah bimbing kita di dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Wa minhum may yastami'una ilaik. Di antara mereka ada yang mendengarkan engkau. Di dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali maupun di dalam tafsir yang lainnya, para mufassir mengartikan bahwa yang dimaksudkan dengan yastami'una ilaik di dalam ayat ini bukan bahwa mereka itu mendengarkan secara sungguh-sungguh. Tetapi ketika pesan-pesan kebaikan itu dihantarkan, mereka hanya pura-pura saja mendengar. Mereka hanya acting mendengar, tetapi hatinya melakukan penolakan dari apa yang disampaikan itu. Maka di sini Allah mengingatkan kepada Rasulullah, afa anta tusmi'us summa walau kanu la yaqilun. Tetapi dapatkah engkau membuat orang yang tuli mendengar sekalipun tidak mengerti? Sehingga kalau misalnya kita mendapati bagaimana para ulama menjelaskan bahwa ketika dalam ayat terpaut penggalan pertama dan penggalan kedua seperti ini, maka tidak akan mungkin diterpautkan kalau seandainya tidak ada temali-temali khusus antara keduanya. Maka pada penggalan pertama, ketika ditanyakan di antara mereka, ada yang pura-pura mendengarkan. Maka ketika kita mendapati pada penggalan kedua, bahwa sesungguhnya untuk mereka, percuma saja memberikan penjelasan itu. Dikarenakan mereka tidak akan mengerti. Dikarenakan mereka telah menutup telinga mereka sendiri. Mereka mendengar secara telinga kepala, tetapi hal itu tidak turun kepada hati. Begitu juga kita mendapati bagaimana Allah melengkapi. Tidak saja kita mendapati fenomena seperti ini berlaku dalam kehidupan masyarakat, bahwa terdapat mereka yang berada dalam sebuah forum atau majelis, secara fisik mereka mendengarkan, tetapi hakikatnya mereka tidak mendengarkan. Maka di dalam ayat ke-43 Allah pun menunjukkan kembali, bukan hanya mendengar, tetapi ekspresi melihat.
Wa minhum may yanzuru ilaik. Dan di antara mereka ada yang melihat kepadamu. Maka kalau saat ini kita mendapati beberapa uraian mengenai pengertian may yanzuru ilaik dalam hal ini, artinya bahwa terlihat mereka secara fokus melihat. Namun sesungguhnya tidak demikian hakikatnya. Afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Tetapi dapatkah kau membimbing orang buta sekalipun mereka tidak melihat? Nah, sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita mendapati di dalam ayat ini, ataupun di dalam ayat ke-42, maka di dalam menyampaikan ini Allah memilih menggunakan fi'il mudhari yang merupakan terminologi untuk kondisi yang menggambarkan bahwa perbuatan itu sedang berlaku ataupun akan berlaku. Artinya akan terus ada sesungguhnya ekspresi seperti ini. Bahwa mereka berada dalam satu tempat, secara fisik telinganya mendengar, secara fisik matanya melihat. Tetapi sesungguhnya hatinya tidak berada di sana. Dan bahkan boleh jadi sebaliknya. Bukan mendengarkan, bukan melihat, tetapi justru hadir pikiran-pikiran yang justru menghadirkan penentangan terhadap apa yang disampaikan. Maka hal ini kalau saya kita perhatikan, hadir dalam fenomena masyarakat Bapak dan Ibu. Secara umum kita bisa mendapati sikap dan perilaku yang demikian. Bahwa tidak sesuai antara apa yang ditunjukkan secara fisik dengan hakikat yang berada di dalam hati. Tidak menyatu antara mata dan hati. Tidak menyatu antara telinga dan hati itu. Terdapat keterbelahan di dalamnya. Keterbelahan, tidak ada kesatuan di sana. Maka hal inilah sesungguhnya merupakan ekspresi juga dari tanda-tanda kemunafikan itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka sesungguhnya ketika kita mendapati apa yang disajikan dalam ayat ke-42-43 ini, saya ingin menyampaikan pesan ini kepada diri saya sendiri dan saya ingin mengajak bahwa setiap diri kita menghadirkan pesan ini dan mempertanyakan kepada kita, pernahkah kita berada dalam situasi dan kondisi seperti ini? Bahwa kita seakan-akan mendengarkan, kita seakan-akan melihat penyampaian pesan-pesan itu. Tetapi sesungguhnya di dalam hati terjadi penentangan dan kebencian luar biasa terhadap apa yang disampaikan. Bukankah fenomena ini terdapat di dalam kehidupan masyarakat? Kepura-puraan itu terjadi. Namun sesungguhnya Bapak dan Ibu, apabila kita melakukan hal ini, dan apalagi kalau saat kita kaitkan dengan apa yang kita dapati di dalam ayat ke-44 ini. Innallaha la yazlimun nasa syai'a, walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sungguh Allah sama sekali tidak akan merugikan seorang manusia, tetapi manusialah yang merugikan dirinya sendiri. Boleh jadi kita ingat Bapak dan Ibu ketika kita bersekolah dulu. Mungkin ketika SD atau SMP belum paham kita. Tetapi ketika kita mulai SMA, apalagi berkuliah, ketika sama-sama mengenang bahwa ketika kita menghormati guru, apalagi kalau saatnya kita mencintainya, maka apa-apa yang disampaikannya, insya Allah akan begitu cepatnya mengalir. Begitu cepatnya kita terima. Tetapi sebaliknya, kalau saatnya guru yang kita hadapi itu adalah seseorang yang tidak kita sukai, maka terasa begitu lamanya waktu berlalu. Serasa kita ingin pergi dari sana. Tetapi kita tidak pergi. Dan betapa sesungguhnya kerugian akan berada pada diri kita sendiri. Bahwa betapa sesungguhnya
Apa yang terdapat di dalam diri dan pikiran kita, itulah yang menjadi tabir. Itulah yang menjadi benteng. Itulah menjadi payung sehingga tidak turunnya air itu menyentuh tubuh kita. Dan ilmu itu tidak sampai kepada hati kita. Maka itulah fenomena hujan yang Allah turunkan di muka bumi ini. Bagi yang membuka payungnya, maka akan terasa dingin dan tetesnya air hujan itu. Tetapi ketika mereka memasang payungnya, maka tidak menyentuh satu tetes air pun boleh jadi ke tubuhnya. Nah, disinilah Bapak dan Ibu kembali lagi bahwa bagaimana Nabi Musa telah Allah jadikan contoh bagi kita semuanya di dalam memohon kepada Allah. Rabbi shrah li sadri. Bahwa kita memohon kepada Allah itu untuk dilapangkan dada kita. Untuk Allah bersihkan. Agar segala sesuatu tersampaikan dengan sebaik-baiknya tanpa reduksi setiap kebaikan itu hadir di dalam diri kita. Maka kalau saja kita memperhatikan, di dalam Al-Quran pun Allah menggunakan kata yastami'una yang kita dapati di dalam ayat 42 ini. Kita dapati pula di dalam ayat ke-47 pada surah ke-17, surah Al-Isra. Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi iz yastami'una ilaik. Wa izhum najwa iz yaqulu zalimuna in tattabi'una illa rajulam mashura. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan engkau dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah fenomena kehidupan manusia yang Allah gambarkan kepada kita. Semoga kita tidak termasuk dalam kategori yang demikian. Bukankah innamal a'malu binniyat? Bahwa amal kita itu tergantung pada niatnya. Maka begitu juga keberadaan kita di dalam forum ini. Sebelum kita mengawali kehadiran dalam forum ini, kita harus memastikan niat kita. Bahwa kita hadir dalam forum ini adalah memohon kepada Allah diberikan kemudahan, tidak saja di dalam melantunkan, membaca, menyimak, dan mendengarkan. Namun kita memohon kepada Allah sepenuhnya pemilik ayat-ayat ini, agar seluruh pesan dan hikmah yang terkandung di dalamnya, Allah resapkan di dalam sanubari kita. Karena itulah kita membaca, Rabbi shrah li sadri. Karena bila tidak, Bapak dan Ibu, betapa ruginya kita menghabiskan waktu berjam-jam, berhari-hari, berpuluh dan beratus hari, sementara kita tidak menyadari bahwa kita memayungi diri kita sendiri. Sehingga boleh jadi waktu pun bukan hanya sia-sia, dan boleh jadi ketika terakumulasi segala ketidaksiapan hati itu malah membentengi, dan sehingga itulah yang Allah hadirkan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Khatamallahu ala qulubihim, maka Allah menutup mati hatinya. Wa ala sam'ihim, dan juga pendengarannya. Wa ala absarihim, dan juga penglihatan mereka ghishawah, yang diartikan seperti lak yang zaman dulu yang kita gunakan untuk melak dokumen itu. Artinya bahwa tidak bisa dibuka lagi, bukan sepertinya clip file, bukan sepertinya solatif ataupun lem, tetapi lak yang kalau saat dibuka sudah rusak, dia artinya bahwa tidak bisa dibuka lagi. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu, setiap hari melalui istighfar yang telah kita lakukan itu dan terus akan kita lakukan. Semoga tidak ada paradigma ataupun persepsi di dalam diri ini terhadap situasi dan kondisi yang dihadirkan di seputar kita yang dapat menghalangi kita untuk dapat menyerap
dan meresap segala kebaikan yang dihadirkan. Maka inilah yang saya selalu menyampaikan bahwa bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa ketika kita menemukan kebaikan, dimanapun kebaikan itu, sama seperti halnya ketika kita menemukan mutiara. Walaupun kita dapati mutiara itu dalam lumpur, maka kita ambil mutiara itu. Jangan kita melihat lumpurnya, kita ambil mutiara itu. Dan hikmah sesungguhnya adalah merupakan harta karun milik seorang muslim. Maka dimanapun dari mulut siapapun, maka ambillah. Maka mudah-mudahan dengan cara seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat barakah dan hidayahnya untuk kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingin melengkapi pula bahwa bagaimana di dalam Al-Quran kata yastami'una, dan kemudian kita menelisik di dalam kata dasarnya yang perpaduan huruf sin, huruf mim, dan huruf ain, sami'a, yasma'u, dan seterusnya. Maka berbagai bentuk disajikan Allah di dalam Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran pada surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat ke-17 dan ayat ke-18, Allah menyampaikan kepada kita bahwa bagaimana pendengar dan mendengarkan yang baik itu. Dan orang-orang yang menjauhi tauhid, yaitu dan tidak menyembahnya, dan mereka kembali kepada Allah, adalah mereka yang pantas mendapatkan berita gembira. Sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Wa ulaika hum ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang senantiasa menghiasi dirinya dengan senantiasa mentautkan dirinya kepada Allah, ingat kepada Allah, menjadikan Allah sebagai landasan, sebagai orientasi dari setiap apapun yang dilakukannya. Allah dijadikan sandarannya dan senantiasa berfikir terhadap segala sesuatu yang Allah hadirkan di dalam kehidupannya, yang kemudian dengan olah zikir dan fikir itulah kemudian menghantarkannya kepada sebuah pengakuan hakiki, menyampaikan kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa tidak ada segala sesuatu sekecil apapun yang sia-sia di dalam kehidupan ini. Subhanaka faqina adzabannar. Dan kemudian menghantarkannya untuk mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah, faqina adzabannar, maka peliharalah kami dari api neraka. Yang boleh jadi selama ini dikarenakan olah zikir dan fikir tidak benar yang telah kita lakukan, maka boleh jadi persepsi-persepsi begitu mendominasi di dalam kehidupan kita. Yang sesungguhnya ketika itu boleh jadi kita berpikir bahwa itu akan memuaskan batin kita. Boleh jadi untuk melampiaskan segala sesuatu di dalam diri dan emosi kita. Padahal sesungguhnya hal itu adalah merugikan diri kita sendiri. Innallaha yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Allah sama sekali tidak akan merugikan seorang manusia pun, tetapi manusia itu sendirilah yang telah merugikan dirinya.
Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bersama-sama kita mengikuti atas apa yang telah dilakukan pula oleh Nabi Musa. Tidak ringan amanah yang disampaikan kepada Nabi Musa dengan misinya yang luar biasa itu. Dan manusia yang diberikan beban oleh Allah ketika menyadari benar bahwa itu adalah merupakan amanah. Dan ketika kita menyadari amanah itu siapa yang memberikan, maka kita sampaikan kepada yang memberikan itu tips apa saja yang harus kita miliki dan kita punyai agar kita bisa melaksanakan sebaik-baiknya. Maka itulah pula yang disampaikan oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa mendapatkan amanah untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun itu. Nabi Musa menyampaikan bahwa Nabi Musa bersama Harun takut sesungguhnya. Namun Allah kemudian mengatakan, Qala fadhhaba biayatina inna ma'akum mustami'un. Jangan takut bahwa mereka tidak akan bisa membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami. Sungguh kami bersamamu mendengarkan. Dan betapa Allah membuktikannya. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mendengarkan secara fisik, tetapi Allah bertanggung jawab. Dan Allah senantiasa melindungi dan memberikan petunjuk kepada Nabi Musa pada setiap langkahnya. Maka kita pun Bapak dan Ibu, dengan segala kelemahan dan kekurangan kita, di dalam kita melangkah ini, boleh jadi kita ragu ataupun takut, namun tidak ada sesuatu pun yang sia-sia apalagi yang disajikan di dalam Al-Quran. Kalau Allah memberikan motivasi kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Muhammad, sebagaimana halnya ketika Nabi Muhammad berada di dalam gua di Jabal Sur itu, wala takhaf wala tahzan innallaha ma'ana. Maka Allah pun memberikan jaminan itu kepada kita semuanya. Tidak perlu kita takut menghadapi kehidupan ini. Sepanjang kita meyakini bahwa Allah akan mendengarkan kita dan Allah akan membersamai kita. Innallaha ma'as sabirin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa sesungguhnya kehidupan, kematian dan kehidupan dan segala sesuatu yang berada di antaranya hanyalah sekedar merupakan cara Allah untuk menguji kita semuanya agar kita bisa mengeluarkan yang terbaik dari setiap diri kita di dalam menyikapinya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, dan Allah Maha berkuasa dan Allah Maha pengampun untuk kita semuanya. Demikianlah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini terus menjadi cara kita memohon kepada Allah, semoga Allah membukakan pintu ampunan, maaf dan taubat bagi kita semuanya atas segala dosa dan kesalahan, kebodohan dan kelalaian serta maksiat kepada Allah yang telah dilakukan pada hari kemarin ataupun hari sebelumnya. Seraya pula kita menyatukan hati dan doa kita memohon kepada Allah, semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan, membukakan pintu rahmat, barokah dan hidayah serta ridhonya untuk kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin Bapak dan Ibu.